Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Alhamdulillahilladzi ja'alana musliminal mu'minin. Alhamdulillahilladzi amarna bi syukril walidaini wal ihsani ilaihima. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi salatan tatawala ala mamarril awqat wa tatadha'afu bi ta'aqubis sa'at wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wazidni huda amin ya rabbal alamin. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qira'atana wa tammim taqsirana ya rabbal alamin. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan, yang biasanya manusia banyak yang terlena di sini justru. Akan tetapi mudah-mudahan kita semua yang ada di sini bisa memahami arti keistimewaan dari 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan, dan mudah-mudahan kita semua bisa bersungguh-sungguh, ya, lebih bersungguh-sungguh dibandingkan 20 hari terakhir. Malam nanti insyaallah malam ke-23 ya. Jadi insyaallah mudah-mudahan kita semua bersiap ya untuk bisa menghadapi atau bisa menerima jamuan dari Allah Subhanahu wa taala di malam-malam ganjil dan malam-malam Ramadan seluruhnya insyaallah. Salawat tak lupa salam kita sanjung sajikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang setia mengikuti beliau hingga akhir zaman nanti. Dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatul uzma dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Kalau Ramadan itu diibaratkan sebuah perlombaan, maka garis finish terakhir sudah di depan mata, maka endurance yang kita miliki harus lebih dan juga harus bisa kita manfaatkan. Karena pelari maraton ya, ketika mereka sampai hampir garis finish, maka mereka akan mengambil seluruh tenaganya, kemudian menjalankan atau lari sekuat tenaga gitu ya. Nah, kemudian pesepeda juga sama ya. Mandalika MotoGP juga sama kemarin ya, di garis finish justru digas gitu ya, yang dia tidak pernah melakukan mungkin sebelumnya gitu ya. Dia memanfaatkan momen-momen terakhir untuk kemudian bisa mengambil posisi terbaik. Kenapa kenikmatan Ramadan itu adanya di 10 hari terakhir? Sama kayak orang nikmatnya tidur setelah sholat subuh ya. Setelah sholat subuh itu kan nikmat banget ya. Kenapa Ramadan atau kenapa kenikmatan-kenikmatan itu ya ada di tempat-tempat yang di sana banyak keutamaan. Jadi kalau orang tidur habis sholat subuh, kenapa bisa enak tidurnya? Karena disitulah tempat keutamaan. Banyak orang terlena di situ ya. Makanya jangan kaget atau jangan jangan terlena kemudian dengan kenikmatan-kenikmatan seperti itu. Ya, orang udah euforianya udah beda sekarang. Mendekati Idul Fitri, orang persiapannya jauh lebih prepare ya dibandingkan dia persiapan 10 hari terakhir. Ramadan menawarkan promo, Bapak dan Ibu, jemaah hadirin sekalian Allah Subhanahu wa taala, menawarkan bonus. Tapi Shopee ya, Lazada, terus Tokopedia juga menawarkan hal yang sama. Ya. Tahu masuk lagi WA-an begitu ya, kemudian celing
promo 30% gitu ya. Ini yang kemudian jadi poin penting begitu buat kita. Kenapa harus kita sambut panggilan market e-commerce ya dibandingkan panggilan Allah Subhanahu wa taala. Dan gak mudah ya mendapatkan malam kemuliaan itu, tidak mudah hadirin. Kalau mudah, hadiahnya bukan pengampunan ya, pengampunan dari bayi sampai kita sekarang. Jadi ada dua kehebatan malam qadar ketika kita dapatkan. Yang pertama ampunan, kemudian pahala yang berlimpah. Jadi kalau kita berbuat satu hal kebaikan ya, di malam kemuliaan yang kebetulan mungkin kita sholat 2 rakaat, itu pahalanya sama seperti kita sholat 2 rakaat selama 83 tahun lebih. Plus, ada plusnya, plus diampuni dosanya dari dia bayi tidak ada dosanya, dari dia mulai berdosa sampai ke umurnya dia yang sekarang. Jadi nggak mungkin mendapatkan hal itu tuh mudah, tuh nggak mungkin. Insya Allah kita akan bahas gimana sih atau kapan sih waktunya ya. Kemudian amalan apa aja sih yang kira-kira bisa kita lakukan gitu ya. Nah, kalau amalan mungkin Bapak dan Ibu jauh lebih paham ya, tapi kita akan memahami gimana sih Rasul SAW itu berbuat di 10 malam terakhir. Hadirin dirahmati Allah, erat sekali ya kaitan antara Al-Quran dan juga malam kemuliaan ini. Jadi segala yang berkaitan dengan Al-Quran itu pasti yang terbaik. Makanya Al-Quran itu diturunkan di hari Jumat di bulan Ramadan. Karena nggak mungkin ya Al-Quran itu diturunkan di hari lain. Berarti ada yang lebih mulia daripada Ramadan. Seperti saya kalau boleh tanya gitu ya, mana yang lebih mulia, air telaga Kausar atau air Zam-Zam? Ini pertanyaan yang muncul ya. Ini tentang kemuliaan nih. Mana yang lebih mulia, air telaga Kausar apa air Zam-Zam? Ya, para ulama mengatakan air Zam-Zam. Kenapa? Air Zam-Zam itu Rasulullah SAW ya, diriwayatkan dicuci dengan hati Rasulullah SAW dengan air Zam-Zam. Nggak mungkin ada air yang lebih mulia itu nggak disampaikan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Ya, jadi seperti itu ya pemikiran kita terkait dengan keutamaan-keutamaan. Jadi nggak mungkin Ramadan itu turun Al-Quran itu turun selain di bulan yang suci, selain di hari yang suci, selain di waktu yang paling mulia. Ya. Di tempat yang mulia juga ya, Mekah dan Madinah ya, dengan turunnya Al-Quran menjadi mulia. Ya, segala yang berkaitan dengan Al-Quran sudah pasti yang paling mulia. Ya, jadi kalau manusia mampu mengkhatamkan Al-Quran dalam riwayat hadis ya, malaikat mengangkat tangan ya, mendoakan ya, mereka yang khatam Quran sebanyak 60.000 malaikat. 60.000 malaikat, satu malaikat aja mungkin kita serasa sudah cukup gitu ya untuk mendoakan kita. Ini 60.000 malaikat yang la ya'sunallaha ma amarahum ya, wa yaf'aluna ma yu'marun, mendoakan kita agar kita diampuni dosanya. Ya. Jadi rugi buat mereka yang nggak mengkhatamkan Al-Quran di bulan suci Ramadan. Kalau ada yang belum khatam, nggak mungkin di bulan lain akan khatam gitu. Simpelnya seperti itu ya. Karena di bulan inilah tempat kita keinginan kita untuk dekat dengan Al-Quran itu sangat tinggi. Saya nggak bilang setelah Ramadan kemudian kita nggak akan dekat, nggak. Tapi kemungkinan kecil. Kalau di Ramadan kita nggak khatam, di bulan lain dia juga kita nggak bakal khatam. Jadi usahakan kita menyelesaikan bacaan kita di bulan suci Ramadan ini. Jadi bacaan itu bukan mururul kiram. Jadi ada orang baca itu kayak baca koran begitu Bapak dan Ibu ya. Jadi dia dalam hati bacanya. Jadi dia cuma lihat ayat-ayatnya. Ya kalau bisa dilirihkan suaranya, sehingga dia bisa tahu benar nggak bacaan Qur'annya dia. Warattilil Qur'ana tartila. Kalaupun nggak bisa diulang. Satu ayat misalnya salah gitu diulang, itu juga ada pahalanya.
Jadi pahala mereka yang mengulang-ulang itu 2 pahala. Nah, lebih banyak justru. Jadi umatnya Rasulullah SAW itu spesial, nggak pernah ada di umat sebelumnya. Nggak ada tuh di umat sebelumnya orang kalau sholat 2 rakaat terus dapat pahala 83 tahun lebih, itu nggak ada. Bayangin kalau dia dapat 30 tahun paling tidak itu malam qadar, ya. Berarti berapa? Hampir 2000 lebih, 2500-an tahun dia beribadah. Padahal umurnya nggak nyampe 60-70 tahun saja, ya. Kalau di atas 70 tahun itu bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi Rasulullah SAW sudah mengatakan umur umatku 60-70. Di atas itu bonus. Kemudian hadirin rahmati Allah, ya, Al-Qur'an itu diturunkan pada malam qadar, ini pendapat yang kuat, ya. Pendapat yang terkuat. Makanya saya juga bingung. Ada orang yang tidak berpikir, ya, ada orang yang tidak terusik hatinya, ya, atau tidak berpikir ya lebih jauh. Ustaz, bukannya Al-Quran itu turun tanggal 17 Ramadan, kok bertentangan dengan malam dalam surat Al-Qadr, ya, inna anzalnahu fi lailatul qadr, ya. Ada yang bilang 17 Ramadan dulu adalah Lailatul Qadar karena kebetulan jatuhnya pada hari Jumat, ya. Tapi pendapat yang kuat turun ke buminya itu di tanggal 17 Ramadan, tapi ke Baitul Izzahnya itu di malam Qadar. Dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzahnya itu di malam Qadar. Jadi nazal Al-Quran, ya, ya, kamilatan, ya, atau kamil itu di malam di malam Qadar. Kemudian nazala munajjaman, ya, datang satu persatu mulainya tanggal 17 Ramadan. Ya, kalau makna Al-Qadr itu sendiri ada berapa, ya? Di dalam surat Al-Qadr itu disebutkan bahwasannya malam ini disebut dengan malam kemuliaan. Kemudian dalam surat Ad-Dukhan, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah, artinya keberkahan. Lailatul mubarakah artinya malam keberkahan, ya. Nah, ini tiga arti. Yang pertama, Al-Qadr artinya penetapan. Jadi hadirin, ini malam penetapan masiratul haya. Jalan hidup kita itu seperti apa? Dia ditentukan dari malam kemuliaan ini. Walladzi qaddara fahada, ya. Ditetapkan dan juga diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua maknanya adalah kemuliaan, ya. Jadi malam ini disebut dengan malam Qadar karena dia mendapatkan amanah untuk menerima Al-Quran. Jadi malam ini mendapatkan amanah, otomatis malam ini menjadi mulia. Kemudian yang ketiga maknanya itu sempit. Kenapa maknanya sempit? Karena malam tersebut adalah malam yang terlalu banyak malaikat yang turun. Jadi bukan cuma kita nih yang merayakan malam Qadar. Jadi bumi itu dipenuhi dengan makhluk langit. Semuanya ingin mendapatkan malam ini, gitu loh. Jadi suasana di bumi itu menjadi sempit, sesak, ya. Karena apa? Karena banyaknya malaikat yang turun ke bumi. Makanya salamun hiya hatta matla'il fajar itu ciri daripada malam ini. Karena ketika di malam ini itu semua itu merasa tunduk patuh, ya, menginginkan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala, menginginkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada yang tidur di malam Qadar, ya, Rasulullah SAW secara tegas mengatakan bahwasannya, ya, wa aiqadha ahlahu. Jadi Sayyidina Ali dibangunkan, ya, Fatimah dibangunkan oleh Nabi SAW. Kalau nggak dibangunkan, ya, bukan itu malam tuh jadi nggak mulia, gitu. Sampai Rasulullah SAW itu membangunkan keluarganya, itu membuktikan bahwasannya apa? Di malam ini malam yang nggak pernah kamu dapatkan di hari lain, di malam lain, nggak ada. Dan kita kalau nggak diulang-ulang, ya, untuk diingatkan, gitu, ya, tentang arti kemuliaan malam ini, tuh kita nggak akan melihat malam ini menjadi mulia. Ini
salah satu kesalahan manusia ya. Manusia itu cepat lupa ya. Nah, kata-kata nisyan itu, kata-kata manusia al-ins itu asalnya dari kata nisyan, pelupa. Jadi kenapa kajian ya, kita diminta untuk ikut kajian, karena apa? Untuk mengingatkan kembali. Kenapa dalam surat Asr wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr? Kenapa kita diminta untuk saling berwasiat kepada kesabaran ya, kepada kebaikan, kepada yang benar, begitu ya. Jadi kalau kurva Ramadan itu seharusnya di 10 malam terakhir ini lebih ramai. Tapi saya lihat tadi Masya Allah ramai ya, Masjid Al-Aqsa nih. Ini pahalanya 500 juga nggak sini? Kalau di mana? Di Palestina kan 500 nih. Unik namanya ya, Al-Aqsa. Nah, hadirin rahmatillah Allah, kurvanya itu harusnya itu meningkat begitu ya. Ya kalau kita di Indonesia, kita nggak pungkiri naiknya itu ketika awal. Itu kalau udah hari pertama itu Masya Allah tuh sampai ke jalan-jalan begitu ya. Hari kedua langsung drop, hari ketiga drop, nanti mulai naik lagi mungkin ketika ada acara gitu ya, atau ada. Jadi memang begitu, memang begitulah manusia ya, cepat lupa dengan arti kemuliaan. Jadi harus sering diingatkan. Ya, jadi malaikat Jibril itu yang mengatur segala urusan, dan malam itu penuh dengan kesejahteraan sampai terbitnya fajar. Makanya tanda-tanda malam qadar itu adanya setelah fajar. Ya, jadi bukan di malam itu ada tandanya, enggak. Di fajarnya itu baru kelihatan. Suasananya tenang, ya, damai. Yang mendapatkan malam qadar juga itu juga damai juga. Jadi kita pun ikut damai, ya. Kita nggak cepat marah, ya. Hati kita jadi bisa tertata. Itu tanda-tanda kita dapat malam al-qadar, ya. Jadi kalau hati kita tuh nggak tertata, ya, masih mencak-mencak, itu berarti kita belum dapat. Jadi salamun hiya hatta matla'il fajar itu terimplikasi kepada jiwa-jiwa manusia juga, bukan hanya suasana saja. Nah, ini disebutkan dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, man qama lailatul qadr imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Jadi hadisnya itu jelas, man qama lailatul qadr, barang siapa yang bangun untuk apa? Salat. Jadi amalan yang paling jelas salah satunya adalah salat. Makanya kan banyak kita ini ya, salat qiyam ya. Karena amalan yang paling utama salah satunya adalah salat. Jadi paling tidak untuk mengunci kita dapat malam qadar atau tidak dari tanggal paling tidak ya, ini tanggal malam 21 sampai tanggal malam 29, itu paling tidak kita sholat semalam 2 rakaat aja. Artinya kita sudah mengunci, itu insya Allah dapat dah. Kalau bisa lebih lama, masya Allah. Dan ini tidak terikat Bapak dan Ibu ya, harus di satu tempat, misalnya harus di Mekah, harus di Madinah. Ya otomatis tempat ada keutamaan, sudah pasti ya. Tapi tidak menutup kemungkinan kita yang atau perempuan yang di dalam rumah begitu ya, yang mungkin sedang tidak sholat ya, itu sambil berzikir meminta ampun ya, sambil mengucap hamdalah atau tasbih atau takbir atau bersedekah atau macam-macam, itu tidak menutup kemungkinan akan mendapatkan hal yang sama. Nah, jadi buat buat ibu-ibu yang mungkin kemudian pas lagi waktunya ya datang, atau uzurnya datang di bulan suci Ramadan di akhir, jangan bersedih, masih banyak. Jadi nggak terikat sama tempat dan juga keadaan, semuanya bisa mendapatkannya. Inilah kehebatan malam kemuliaan ini ya. Tapi ada syaratnya.
imanan wa ihtisaban, dengan cara yang ya sebenar-benarnya dan juga bersungguh-sungguh, imanan. Jadi nggak ada perasaan lu mau kemana nih hari ini malam ini, gue pengen sholat nih di sini, yaudah gue ikut lu dah. Jadi kata-kata kita ikut sama dia itu seolah-olah kita nggak sungguh-sungguh, seolah-olah kita nggak sebenar-benarnya gitu, cuman pengen ikutan saja. Jadi kalau kata-kata yaudah gue ikut dah, itu kita nggak sedang memunculkan perasaan bersungguh-sungguh atau sebenar-benarnya. Maka kalau kita malam ini saya harus dapat dengan izin Allah Subhanahu wa taala, ini yang kemudian menjadi momentum titik balik kita. Dan ini akan terasa Bapak dan Ibu ya. Terus gimana kalau waktunya beda? Nanti kita bahas ya. Misalnya puasanya mulainya satu hari Sabtu, ya satu lagi hari Minggu gitu ya, hari Ahad. Ya, yang di Saudi atau yang di Turki, di daerah-daerah lain mulainya hari Sabtu. Di sana malam 23, di sini malam 22 misalnya. Kan malam itu satu. Ya, simpelnya begitu Bapak dan Ibu ya. Emang malam ada dua. Malam itu kan satu ya. Malam itu satu malam. Jadi nggak ada tuh malam tuh ada dua gitu. Malam di Saudi sama malam di Indonesia ada bedanya. Sama malam ya. Mataharinya satu, bulannya satu, buminya satu. Kecuali kalau tuh Saudi adanya di planet lain. Tapi kan dia ada di bumi ya. Jadi simpelnya mungkin seperti itu. Jadi kita nggak usah terlalu terfikirkan. Tetap kita kalau di sini malam 23 kita fokus. Atau malam 25 kita fokus, malam 27 kita fokus. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, maka diampunkan dosanya. Ini para a'immah, para ulama mengatakan sepakat ketika mendapatkan malam kemuliaan ini, sepakat mereka semua mengatakan bahwasanya diampunkan dosanya semuanya. Dari dia balik sampai mendekati atau sampai di umurnya dia yang sekarang. Kemudian ada pertanyaan, apakah malam Qadar ini atau malam kemuliaan ini merupakan suatu kekhususan umatnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam? Ya, atau juga ada dalam umat-umat sebelumnya? Dalam surat, dalam kitab, dalam perkataan Suyuti dikatakan bahwasannya sesungguhnya innallaha wahaba li ummati lailatal qadr wa lam yu'tiha man kana qablahum. Jadi nggak ada sebelumnya. Jadi tidak ada di umat-umat sebelumnya, hanya ada di umatnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini 3 tahapan nuzul Quran. Tahap yang pertama diturunkan ke Lauhul Mahfuz secara sekaligus dalam arti ya, bahwasanya Allah menetapkan keberadaannya di sana sebagaimana halnya Dia menetapkan adanya segala sesuatu sesuai dengan kehendaknya. Nah, tapi kapan itu tidak ada seorang pun, dan bagaimana caranya tidak ada seorang pun yang mengetahui. Bal huwa Qur'anun Majid fi Lauhil Mahfuz. Intinya tersimpan di Lauhil Mahfuz. Nah, yang kedua, Al-Qur'an turun dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah di langit dunia. Ya. Nah, ini diturunkan di malam Qadar. Ya, inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna mundzirin. Kemudian tahap yang ketiga, Al-Quran turun dari Baitul Izzah di langit dunia, ya, langsung kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi turunnya tidak sekaligus, ya, melainkan sedikit demi sedikit sesuai dengan keperluan. Dan ini ada hikmahnya. Turun sedikit demi sedikit itu ada hikmahnya. Salah satunya apa? Untuk menjaga kestabilan orang percaya sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa? Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam ini adalah ummi, orang yang nggak bisa baca dan nggak bisa menulis. Jadi untuk memudahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam menghafalkan Al-Qur'an. Jadi kalau ada yang bilang Rasul kan ummi, Ustaz, tidak bisa membaca dan juga menulis, apakah kemudian beliau hafal Al-Qur'an? Otomatis hafal Al-Qur'an. Gimana caranya? Al-Qur'an diturunkan kepadanya tapi beliau tidak hafal. Nah, nuzulul Quran ini tanggal 17 Ramadan.
Nah, ini dalil-dalilnya. Kita coba akan masuk ke istimewaan kepada malam qadar ya. Pahala melimpah, dosa diampuni, doa dikabulkan, hadir ketentraman, kemudian lahir kemuliaan. Hadirin rahmati Allah, ini adalah perkataan daripada Ibnu Arabi menjelaskan dengan mengutip pendapat Al-Qadhi tentang keutamaan umat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Saya sebutkan ya, sungguh umat Rasul sallallahu alaihi wasallam telah mendapatkan anugerah yang tidak diberikan kepada umat lain selamanya. Yang pertama, salat 5 waktu dengan pahala sebesar 50 waktu. Berpuasa bulan Ramadan dibalas dengan sebesar puasa selama 1 tahun. Bahkan di dalam riwayat hadis qudsi, as-saumu li wa ana ajzi bihi. Bisa saja Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran kepada kita itu melebihi daripada dunia dan seisinya. Ya, mau puasa beratus-ratus tahun itu terserah Allah Subhanahu wa taala. Makanya beda puasanya saya sama puasa bapak beda. Puasanya ya suami dan juga istri yang ada di rumah itu beda. Ya, mungkin suami sabar gitu, istrinya mungkin lebih sabar. Ya. Atau enggak sabaran. Ya, beda itu ya. Ada kesalahan dikit di khadimatnya mungkin naik darah gitu kan. Kalau suami mungkin nggak begitulah ya. Itu kan cobaan. Beda ketika sedang puasa. Pas lagi marah tuh pelan. Ingat puasa. Ya, kaitannya sama pahala gitu ya. Yang kedua, berpuasa bulan Ramadan. Yang ketiga, zakatnya cukup 1/4 dari 1/10. Ya. Yang keempat, membaca akhir surat Al-Baqarah pahalanya seperti ibadah 1 malam full. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah. Baca 2 ayat di bulan dalam surat Al-Baqarah. Yang kelima, salat subuh pahalanya seperti ibadah 1 malam full. Yang keenam, salat isya pahalanya seperti menghidupkan separuh malam. Yang ketujuh, anugerah yang tidak ada tandingannya, malam qadar, malam kemuliaan yang lebih utama daripada 1000 bulan. Allah nggak bilang pas Bapak dan Ibu ya, melebihi daripada 1000. Artinya bisa berapa? 1 juta bulan ya, 1 miliar bulan, tergantung Allah mau ngasihnya berapa. Khairun itu artinya lebih banyak. Paling tidak kita punya angka yang pastilah, paling nggak 1000 udah di tangan. 1000 bulan itu sudah di tangan. Ya, kemudian Ibnu Arabi juga mengatakan ya, mengutip penjelasan Imam Malik dalam Muwatta. Aku mendengar seorang yang terpercaya berkata, sungguh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah diperlihatkan usia umat-umat terdahulu. Ya, Nabi pesimis bahwa usia umatnya tidak akan mampu untuk mencapai amal ibadah yang dilakukan oleh umat-umat tersebut. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala memberikan Nabi dan umatnya malam qadar, ya, yang lebih utama daripada 1000 bulan. Nah, jadi kalau umat terdahulu tuh umurnya sampai 1000 tahun, ya. Umat Nabi Nuh tuh 950 tahun, ya. Umatnya Nabi sebelumnya lagi, ya, Nabi Hud itu ratusan tahun. Umur-umur itu banyak begitu ya. Tapi umatnya Muhammad SAW, umatnya Rasul SAW sedikit, cuman kelipatannya banyak. Ya. Ada mungkin orang yang umurnya 60 tahun tapi amalnya bisa ratusan ribu tahun. Dan ini adalah keutamaan daripada umatnya Rasul SAW. Kapan waktunya? Saya kasih garis besar dulu ya. Nanti kita akan bahas lebih detail lagi. Ya, secara umum memang tidak disebutkan. Ya, tidak disebutkan. Kenapa tidak disebutkan? Untuk buat orang tuh biar mempersiapkan itu secara detail, ya, secara paripurna, agar dia beribadah seterusnya, ya, agar dia mempersiapkan seutuhnya. Seperti seperti layaknya umur manusia. Umur manusia nggak ada yang tahu. Hari kiamat nggak ada yang tahu. Kita diminta untuk mempersiapkan. Jadi kalau kita tahu umur kita sampai kapan, nanti aja. Sehari sebelum itu kita tobat, benar kan?
Allah ampunin dosa kita semuanya, jadi seperti bayi lagi begitu kan. Tapi kalau kita punya kewaspadaan, kita akan selalu berada kepada ketaatan. Sama seperti malam kemuliaan. Nah, ini pendapat Ibn Hajar Al-Asqalani mengarang kitab Fathul Bari ya. Ibn Hajar menyebutkan ada 45 pendapat soal ketetapan waktu malam qadar. Ya. Dari tanggal ganjil ya, dari tanggal-tanggal ganjil itu yang paling potensial adalah malam 21 dan malam 23. Ini menurut Imam Ibn Hajar ya. Sebagaimana pendapatnya Syafi'i. Artinya yang paling potensial nanti malam. Sebagaimana pendapatnya Imam Syafi'i. Sementara menurut mayoritas ulama adalah malam 27. Ini ada di Fathul Bari halaman 569 ya. Jadi para ulama mempunyai pengalaman, Bapak dan Ibu ya. Dan pengalaman itu di-sharing sama kita. Saya dulu misalnya gitu, ulama tadi mengatakan bahwa saya dulu pernah dapat malam 23 dan itu misalnya berturut-turut saya dapatkan, saya merasa itu malam 23. Pengalaman ini di-share sama kita. Nah ini enaknya punya ulama-ulama yang memberikan contekan Bapak dan Ibu ya. Kita diberikan contekan sama ulama. Nih, kita cari aja di waktu-waktu ini. Karena dia tahu manusia ini, kita ini lalai. Ya kalau mereka mungkin Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu menghatamkan Al-Qur'an sebanyak 2 kali dalam satu malam, dalam satu hari. Dan ternyata bisa. Ada orang yang menghatamkan Al-Qur'an 7 jam 30 menit. Artinya kalau 2 kali khatam 15 jam. Masih ada waktu buat makan, tidur ya. Ya taruhlah misalnya 16 jam sama ngantuk-ngantuknya begitu ya. Masih ada waktu 8 jam lagi dalam hari itu untuk tidur, makan, ke kamar mandi dan lain sebagainya. Pendapat yang lainnya adalah 10 malam terakhir ya. Kenapa saya bilang kenapa saya bilang memburu malam qadar? Karena Rasul sendiri yang bilang ya. Apa kata Rasul SAW? Taharrau lailatul qadar. Taharrau itu kalau bahasa Arab artinya itu berburulah ya, atau carilah. Makanya malam qadar itu, malam kemuliaan itu diburu, dicari di mana tempatnya. Dan pencarian ini tidaklah mungkin kalau kita tidak memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Dari Aisyah dan hampir semua yang berkaitan tentang malam qadar ini hadisnya riwayat Aisyah radhiyallahu taala anha. Kira-kira apa aja yang diamalkan ya. Ngapain aja Rasulullah SAW, itu kebanyakan hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Kenapa? Karena Nabi SAW sama Sayyidatuna Aisyah itu ya, Sayyidatuna Aisyah itu ngelihat ngapain Rasul ya, syadda mi'zarahu wa ahya lailahu wa aiqadha ahlahu. Disebutkan syadda mi'zarahu. Ini persiapannya ya. Ketika memasuki 10 malam terakhir, Rasulullah SAW syadda mi'zarahu. Syadda mi'zarahu artinya mengikat. Mi'zar artinya sarungnya. Ya. Ada 2 maknanya. Yang pertama bersungguh-sungguh, yang kedua tidak berhubungan suami istri. Ya, walaupun ada ayat yang mengatakan uhillat lakum lailatus siyamur rafathu ila nisaikum ya. Boleh berhubungan suami istri di malam puasa gitu ya. Tapi Nabi SAW mengikat sarungnya ya, meninggalkan istri-istrinya, kemudian beriktikaf di masjid. Dan beriktikaf di masjid ya, tidak boleh berhubungan suami istri ya. Salah satu syaratnya tidak boleh berhubungan suami istri. Maka kalau berhubungan suami istri batal iktikafnya. Wa antum aqifuna fil masajid wa la tubashiruhunna wa antum aqifuna fil masajid ya. Aktif artinya berdiam diri, manusia yang berdiam diri di dalam masjid. Kemudian dikerucutkan lagi hadisnya taharrau lailatul qadar fil witri min al-ashril awakhir min Ramadan. Carilah malam qadar, malam kemuliaan dalam malam ganjil dari 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Ya.
Jadi kalau dikerucutkan lagi, di 10 hari terakhir di malam ganjil. Nah, ini pendapat yang mengatakan malam 23, ya. Apa ada hadisnya? Teman-teman semua dirahmati Allah, ada hadisnya. Ya Rasulullah, ketika Abdullah bin Unais bertanya tentang malam kemuliaan, ya Rasulullah, mata taltamis hadhihi al-lailah al-mubarakah? Ya Rasulullah, kapankah kami bisa memperoleh malam penuh berkah ini? Rasul kemudian menjawab, iltamisuha ya hadhihi al-lailah, wa qala dzalika masa' lailatin 23, ya. Carilah pada malam ini, dan itu adalah malam 23. Jadi Rasul sendiri yang menyatakan. Nah, ini pendapat yang mengatakan tanggal atau malam 27. Ya, ini mayoritas ulama. Makanya banyak kita lihat khataman Quran mungkin ya di berbagai masjid di Indonesia itu biasanya malam 27. An Ubay bin Ka'ab, ya. Wallahi inni la a'lamuha wa aktharu ilmi hiya al-lailah allati amarna Rasul sallallahu alaihi wasallam biqiyamiha hiya lailatun 27. Dari Ubay bin Ka'ab, demi Allah, sungguh aku mengetahui malam Qadar, ya, dan puncak ilmuku bahwa malam tersebut adalah malam yang Rasulullah SAW memerintahkan kami untuk menegakkan sholat padanya, yaitu malam 27. Dan ini hadis riwayat Muslim. Hadirin dirahmati oleh Allah, para a'immah ini unik, ya. Mereka punya cara tersendiri. Jadi Imam Ghazali ini memprediksi. Imam Ghazali ini bahrul ummah, ya, jadi orang yang paling pintar. Ya, kalau dalam mimpi-mimpinya para ulama, beliau ini memang, ya, imamul alimin, ya, imamul ulama, ya, pemimpinnya para ulama. Abu Hamid Muhammad ibn Hamid al-Ghazali. Beliau punya cara yang lebih matematis. Ini, tapi cara ini nanti saya akan kasih disclaimer. Disclaimernya adalah ya kita bukan Imam Ghazali gitu, ya, yang kemudian bisa memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Ini hanya ilmu saja buat kita gitu, ya, karena kan kita pengennya berburu gitu, ya. Metode yang lebih matematis, ya. Ini berdasarkan pengalaman beliau, dan pengalaman beliau ini pernah digunakan oleh para imam-imam yang lain, para ulama-ulama yang lain, dan mereka semua mengatakan, ada testimoninya. Testimoninya, saya kalau ngikutin pendapatnya Imam Ghazali ini, saya nggak pernah luput dari malam Qadar. Saya berasa tuh. Jadi di-endorse sama beberapa ulama yang lain. Kalau awal Ramadan jatuh pada hari Ahad dan hari Rabu atau hari Rabu, maka malam Qadar jatuh pada malam 29. Kalau awal Ramadan hari Senin, maka malam Qadar atau Lailatul Qadar jatuh pada malam 21. Kalau awal Ramadan hari Selasa atau Jumat, maka malam kemuliaan atau Lailatul Qadar jatuh pada malam 27. Kalau awal Ramadan hari Kamis, maka Lailatul Qadar jatuh pada malam 25. Kalau awal Ramadan Sabtu jatuh pada hari Sabtu, maka malam Qadar jatuh pada malam 23. Nah, jadi kalau mengikuti beliau, ya, berarti jatuhnya pada hari malam ke-29. Ada kemungkinan seperti itu, dan ini di-endorse sama beberapa imam, salah satunya Syekh Abu Hasan Asy-Syadzili. Ya, dalam testimoni mengatakan bahwasannya semenjak saya menginjak usia dewasa, Lailatul Qadar tidak pernah meleset dari jadwal atau kaidah yang tadi. Ini testimoninya Imam Syekh Abu Hasan Asy-Syadzili. Ya. Artinya kalau mengacu pada prediksi matematisnya Al-Ghazali, maka tanggal 1 Mei 2022, malam 1 Mei, ya, berarti, ya, itu adalah hari di mana jatuhnya malam kemuliaan. Ini menurut Imam Ghazali rahimahullah. Nah, tapi ini disclaimernya. Ya, meski demikian, prediksi tersebut tidak bisa dijadikan sebuah ketetapan. Karena, ya, Lailatul Qadar bisa jatuh tanggal berapa saja, karena prediksi ini tidak tunggal. Ada banyak sekali pendapat ulama. Ya, prediksi ini tidak tunggal. Tapi paling tidak kita lebih fokus, ya, di malam-malam yang disebutkan tadi.
paling tidak gitu ya. Kalau memang kita sibuk sekali, paling tidak kita fokuskan. Kalaupun memang sibuk sekali, paling tidak sholat semalam 2 rakaat saja. Atau kalau mau lebih bagus ya di fullkan berarti ya, sampai semampu kita. Nah, hikmah disembunyikannya malam qadar adalah al-hikmah fi ikhfa' lailatul qadar fil layali kal hikmatu fi ikhfa' waqtil wafah wa yaumil qiyamah hatta yarghabu al-mukallaf fi at-ta'at wa yuridu fil ijtihad wa la yataghafal wa la yatakasal wa la yatakal. Ya. Hikmah dirahasiakannya di antara malam-malam bulan Ramadan adalah seperti dirahasiakannya kematian dan hari kiamat. Sehingga manusia dengan penuh sukacita menjalankan ibadah lebih bersungguh-sungguh, tidak lalai dan tidak bermalas-malasan dan juga tidak lesu. Nah, ini ciri-cirinya Bapak dan Ibu ya. Ini kalau pagi hari sinar matahari tidak terlalu panas dan cuaca terasa sejuk, maka ini ada kemungkinan malam kemuliaan. Malam harinya langitnya terlihat bersih gitu ya, tidak terdapat awan, suasana terasa tenang dan sunyi, udara tidak juga dingin, tidak pula panas ya. Disebutkan dalam hadis bahwasanya Lailatul Qadar lailatu samhatun wa talqatun wala haratun wala baridah tusbihu asy-syamsu sabihatuha dha'ifatun hamra. Disebutkan malam Qadar ini adalah malam yang penuh kemudahan dan juga kebaikan, tidak panas dan juga tidak begitu dingin. Pada pagi harinya bersinar matahari, tidak begitu cerah dan tampak kemerah-merahan. Ini nanti silahkan, boleh Bapak dan Ibu ya kita mencari seperti ini, boleh ya, karena memang para ulama pun mencarinya. Makanya saya bilang dari awal, ini kita mau memburu. Jadi kalau memburu ya harus dapat ya, kalau kita melihat belum tentu dapat ya. Kalau memburu itu harus dapat. Jadi usahakan kita punya niat nih sekarang nih, saya di tahun ini harus dapat. Gimana caranya? Tadi kisi-kisi sudah jelas. Nah, ini sebentar lagi adalah ya salah satu amalan-amalan yang bisa kita kerjakan. Saya sampai jam 8. Sebentar lagi ya kita selesaikan. Yang pertama itu sholat. Ya, sholat. Hadisnya tadi ya, man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ya. Nabi sampai membangunkan keluarganya, dan tidak mungkin seorang nabi dan rasul sampai membangunkan keluarganya kalau bukan urusan yang penting. Karena keluarganya pun punya cara tersendiri dalam beribadah begitu ya. Dan para ulama mengatakan bahwasanya faqihul ummah, Sayyidina Ali faqihul ummah, orang-orang pintar semua. Tapi saling mengingatkan itu karena pentingnya malam ini. Tapi sholat 2 rakaat bukan sholat 2 rakaat yang melandai ya Bapak dan Ibu ya, tapi dengan khusyuk, dengan fokus begitu ya, dengan niat yang sungguh-sungguh, dan mendapatkan ampunan dari bayi sampai umur yang sekarang ini ya. Nah, ini tadi Nabi bersungguh-sungguh sudah jelas. Apakah harus ke masjid tadi sudah saya jelaskan juga ya. Tapi kalau di masjid potensinya jauh lebih besar. Kenapa? Karena kita lihat semua orang beribadah begitu ya. Tapi kalau sampai di masjid tidur juga percuma juga tuh. Jadi sampai masjid udah bawa bantal guling sama selimut gitu ya, tidurnya di tempat takmir gitu misalnya, biar nggak dilihat sama orang ya. Sama aja nggak bisa mendapatkan malam kemuliaan. Ya, kalau kita lihat di masjid orang pada baca Quran ya, kita menjadi terpacu. Kalau di rumah gimana caranya? Kalau mau di rumah silahkan. Kalau mau di rumah, sekarang kan bukan masa pandemi lagi ya, udah nggak yang kayak seperti dulu lagi ya, yang masjid juga ditutup ya. Saya nggak tahu kalau daerah sini, memang di daerah-daerah, beberapa banyak daerah ditutup. Disiapkan tempat untuk beriktikaf di dalam rumah ya, sekarang pun silahkan juga ya. Ya misalnya buat ibu-ibunya atau buat anak-anaknya gitu, disiapkan sejadah khusus yang kemudian di situ bisa kita beriktikaf. Ya, beriktikaf bukan berarti sama pahalanya seperti di masjid, tentu tidak. Karena iktikaf di masjid jami itu lebih disunahkan begitu ya dibandingkan beriktikaf di rumah. Nah, kemudian
Amalan lainnya favoritnya Rasulullah SAW adalah membaca Al-Quran. Kenapa? Karena di malam-malam ini diturunkan Al-Quran. Ya simpelnya mungkin seperti itu ya. Simpelnya mungkin seperti itu. Dan ketika Allah SWT itu melihat hambanya itu, ya mengapresiasi ya mukjizat yang diberikan kepada Rasulullah SAW, itu otomatis hamba tersebut jadi spesial. Tentang favorit daripada umat ini, yaitu membaca Al-Quran. Dan membaca Al-Quran ternyata lebih baik atau lebih bagus di malam hari, walaupun di siang hari silahkan ya, karena Al-Quran itu diturunkan pada malamnya. Jadi kalau baca Quran malam itu jauh lebih mulia dibandingkan siang. Siang juga mulia, tapi tidak semulia malam. Nah, jadi malam ini ada spesial. Manusia banyak yang terlena, banyak yang tidur, ya, banyak yang nggak tahu ngapain lah. Sementara kita baca Al-Quran itu merupakan hal yang spesial. Kemudian salah satu ibadah favoritnya Rasulullah SAW adalah i'tikaf. Ya. Barang siapa yang beriktikaf bersamaku, kata Rasulullah SAW, beriktikaflah pada malam 10 terakhir. Makanya banyak yang iktikaf di Masjid Nabawi, ya, dibandingkan di Mekah begitu ya. Banyak yang di Masjid Nabawi itu full. Sekarang Masya Allah, saya kemarin baru habis pulang selama 12 hari saya di Mekah dan juga Madinah. Dan mudah-mudahan yang mendengar ini insya Allah bisa cepat juga berangkat ya. Cepat atau lambat insya Allah kita bisa menikmati Mekah dan Madinah. Karena Mekah dan Madinah Bapak dan Ibu, orang asli sana pun mungkin jarang ke situ, jarang ke Masjidil Haram. Jadi cukup unik ya, orang di depan matanya dia ada kemuliaan tapi jarang ke situ. Saya punya teman ya tinggalnya di Jeddah. Dia hidup di Jeddah 22 tahun nggak pernah ke Madinah. Tinggal di Jeddah 22 tahun. Itu jaraknya kayak dari sini mungkin ke Cirebon. Itu nggak pernah ke Madinah karena belum disampaikan. Ya, Madinah ini berbeda, Bapak Ibu. Madinah ini menerima ya orang-orang yang memang niat ke sana. Jadi Madinah ini memang berbeda. Saya tinggal di Madinah 4 tahun ya. Ya, 4 tahun itu penuh dengan keindahan. Ya. Banyak sekali pengalaman-pengalaman yang luar biasa dahsyat di sana begitu ya. Jadi kalau niat kita baik, niat kita murni, tulus, insya Allah kita disampaikan ke mana, ke Masjid Nabawi ataupun ke Masjidil Haram. Walaupun kita fokusnya di Masjidil Haram karena pahalanya lebih besar ya, 100.000. Salat 2 rakaat 100.000 ya, di malam Lailatul Qadar, di malam Qadar, di hari Jumat, fokus. Itu malaikat ngitungnya juga ya, bingung juga tuh deh. Banyak banget ini pahalanya katanya. Jadi kalkulator juga nggak mampu untuk mendapatkan angka berapa banyak yang kita dapatkan. Ya paling tidak sekali. Dan umrah ketika di bulan suci Ramadan itu yusawi al-hajj, sama seperti pahalanya haji. Walaupun haji belum kita lakukan ya, maksudnya belum lepas kewajiban haji di diri kita. Jadi kalau Ustaz, Anda kan udah umrah pas lagi bulan suci Ramadan, Anda nggak perlu haji lagi karena pahalanya sama. Beda, pahalanya sama, cuman belum bebas dari kewajiban kita untuk berhaji. Nah, salah satu doa yang paling terkenal dan ini diucapkan oleh Nabi ya. Doa ini diucapkan oleh Rasulullah SAW. Artinya kalau kita nggak baca sayang sekali gitu ya. Jadi salah satu yang bisa kita amalkan di malam kemuliaan adalah membaca doa. Nah, doa ini dilantunkan sendiri oleh Rasulullah SAW. Doanya kita mungkin sudah tahu semuanya. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Atau fa'fu anni kalau sendirian ya. Ya Allah, ya, engkau adalah Maha Pengampun, menyukai orang yang meminta ampunan. Jadi Allah itu dipuji Bapak dan Ibu. Jangan dimintain mulu gitu ya. Kayak kita misalnya sama anak kita gitu ya, ini anak minta mulu nggak pernah muji. Beda tuh kalau duit lebarannya beda tuh. Sama anak yang muji bapak ganteng banget sekarang ya, baju bapak bagus, ini itu biasanya duit lebaran lebih banyak. Ini manusia, apalagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau kita doa itu jangan
Ya Allah, ini berikan ini, udah gitu dunia semua lagi. Boleh, saya nggak bilang nggak boleh. Tapi puji Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Qudus. Makanya zaman dulu ulama itu kalau habis sholat dia nggak langsung doa, tapi dia memuji nama Allah dulu, sebutin 99 nama Allah. Ya, saya dulu di pondok begitu, seperti itu ya, karena Allah suka dipuji. Ya Allah, Engkau Maha Pengampun, menyukai orang yang meminta ampunan. Baru terakhirnya diminta. Ini cara kita beradab dalam berdoa, gitu ya. Makanya kalau di Masjidil Haram, Masjid Nabawi itu imam-imamnya itu kalau doa itu panjang, tapi itu sebetulnya sebagian besarnya itu adalah pujian. Ya, baru terakhirnya Allahumma a'tiq riqabana minan nar. Allahumma a'tiq riqabana minan nar. Baru tuh di awal-awal munjilas sahab, mujriyas sahab, munzilal kitab bil hikmati wal bayan, barikillahumma lana fi syahr Ramadan. Ya, itu Allahumma farikal furqan wa munzilal Quran bil hikmati wal bayan. Ini kan suatu pujian yang kemudian Allah suka begitu ya. Ya, kata-katanya ini kata-katanya terucap daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Aisyah bertanya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Hadirin rahmati Allah, saya berdoa ya di masjid yang mulia ini kita semua bisa mendapatkan ya kenikmatan mendapatkan malam qadar, dan kita didawamkan untuk mendapatkan kenikmatan yang sekarang kita dapatkan. Jadi para ulama itu berdoa, ya Allah dawamkan nikmat ini. Jadi kalau sampai nanti di Masjid Nabawi, Masjidil Haram, doanya itu kalau bisa, ya Allah nikmat ini tuh jangan sampai hilang, agar kita bisa bolak-balik ya. Makanya kalau doa itu harus detail Bapak dan Ibu. Ya, doa itu harus detail. Ya Allah, Engkau tahu apa maksudku. Ya, boleh seperti itu ya. Cuman kalau kita detail, ya itu akan berbeda hasilnya. Nah, jadi mudah-mudahan Allah dawamkan nikmat ini, ketenangan ini, ya, dan Allah lepaskan seluruh kepenatan dalam hati dan juga jiwa kita, sehingga kita keluar dalam bulan suci Ramadan dalam keadaan maghfurin. Ya, diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan pada pagi hari ini, dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan malam qadar. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Jadi beliau bertanya, apakah malam qadar ini, kemuliaan ini disampaikan kepada orang-orang terpilih saja? Ya, kita ini orang-orang terpilih Bapak dan Ibu ya. Kita menjadi umatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam itu sudah terpilih. Ya. Ini adalah keutamaan daripada umat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Jadi kita itu sudah jadi orang terpilih pertama. Ya. Kemudian kalau kita ibadah konsisten gitu, dapat nggak? Dapat insyaallah. Ya. Makanya kan cara mensecure tadi, mengunci ya tadi itu dengan cara apa? Beribadah selama 30 hari full. Ya udah pasti dapat dong. Tapi ingat, ibadahnya harus jelas ya, harus punya iman wa ihtisaban. Makanya saya bilang dari awal, malam kemuliaan ini bisa kita dapatkan asal ada persyaratan yang kita jalankan sebelumnya. Imanan wa ihtisaban. Beriman dan juga bersungguh-sungguh. Ya, jadi bukan cuma sholat saja, tapi dia berharap ketika sholat itu dia mendapatkan pahala daripada. Jadi niat penting Bapak dan Ibu ya, niat itu penting. Niat itu menentukan hasil akhir kita. Ketika kita fokus, ketika kita mendapatkan momentum ya, beda ketika kita nggak dapat momentum. Seperti tadi saya bilang, baca Quran itu jangan kayak baca koran. Dilihat itu Qurannya dilihat doang. Udah baca, udah. Saya nggak bilang itu nggak mulia ya, kita lihat Al-Quran, tidak. Tapi kalau Anda mau mendapatkan kemuliaan yang benar-benar mulia, kita bacanya tuh warattilil Qur'ana tartila, karena ini diminta oleh Allah Subhanahu wa taala. Bacalah Al-Qur'an secara tartil. Begitu juga dengan sholat. Beda sholat orang yang ya, kecepatannya 60 km per jam dengan sholat yang pelan, yang khusyuk. Ada kan sholat orang sholat ya, kum fasalli fa innaka lam tusalli, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Kemudian apakah malam qadar itu dari maghrib sampai subuh? Iya, kan dijelaskan ya. Jadi malam qadar itu dari setelah maghrib ya, masuknya malam sampai menjelang fajar. Ya, kata-kata qoma qiyam ya, itu salat tarawih, salat qiyam ya, minta ampunan di malam harinya, itu adalah sebuah sebuah menghidupkan malam-malam Ramadan. Jadi kalau dari maghrib, ya dari maghrib, dari setelah berbuka puasa sampai menjelang fajar. Orang-orang terpilih, kita adalah orang terpilih. Hanya mungkin ingat ya, yang kita mau dapatkan ini besar. Persyaratannya juga harus kita ikuti apa? Imanan wa ihtisaban. Beriman dan juga bersungguh-sungguh. Betul-betul dia meyakini bahwasannya dia mendapatkan malam ini, niat secara tulus. Ya. Kemudian betul-betul bersungguh-sungguh dalam beribadah. Kalau yang dapetin voucher belanja mungkin nggak begitu sulit ya. Voucher belanja juga saya rasa sulit dapetinnya itu. Apalagi malam kemuliaan ini. Wallahu taala alam. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bagus pertanyaannya ya. Apakah beda-beda gitu ya di mana di belahan bumi dunia manapun gitu ya. Kalau saya meyakininya malam itu satu. Ya, jadi malam itu satu. Saya meyakininya itu ya. Kalaupun memang waktunya yang berbeda, ya, memang malam ini berbeda dengan malam yang ada di sana. Kalau memang bedanya satu hari kan masih satu malam tuh, ya. Tapi kalau sudah 2 hari ya mungkin malam-malam yang berikutnya. Tapi kalau perbedaan itu 1 hari, itu insya Allah masih malam yang sama. Nah, kalau misalnya di belahan bumi yang di Saudi, Turki segala macam itu malam jadinya itu malam malam 30 ya, atau malam lebaran begitu ya. Nah, ini kan kemungkinan lebarannya tanggal 2 Mei ya. Itu apakah sama dengan yang ada di Indonesia? Iya, makanya saya bilang kita nggak bisa menafikan begitu Bapak dan Ibu ya. Jadi fadlullahil wasi'. Keutamaan dari Allah ini luas sekali. Nggak bisa kita bilang nggak, itu di sana nggak dapat, kita yang benar tuh kita misalnya. Jadi malam 29 itu Allah bisa buat 2 kali. Ya, malam di Saudi sama malam di Indonesia. Artinya keutamaan itu dibuat beberapa kali sama Allah Subhanahu wa taala, itu tidak ada. Buat Allah adalah satu hal yang mudah. Karena keutamaan dari Allah itu adalah luas. Ya, tidak terpaku pada satu hal saja. Dan Allah tahu ikhtilaf ummati rahmah, ya, perbedaan mulainya itu berbeda misalnya. Nah, makanya untuk men-secure tadi lebih bagus tancap di seluruhnya, ya, seluruh malamnya. Kemudian apakah yang itikaf di rumah sama dapatnya? Nah, ini tadi saya sudah jelaskan ya. Malam qadar ini tidak terkait sama tempat. Ya, tidak terkait sama tempat. Tidak harus di masjid misalnya. Tidak harus di Masjidil Haram misalnya. Enggak terkait sama tempat. Untuk mendapatkan malam ini itu tidak terkait sama tempat. Dimanapun kita bisa mendapatkannya. Ini keunikan atau kehebatan daripada malam ini. Kalau kaitan sama tempat, kasihan orang-orang yang ya berlayar mencari uang, atau misalnya ibu-ibu yang kemudian sudah masa datang bulan misalnya, atau mereka-mereka yang sedang sakit. Ini tidak terkait sama tempat. Malam ini tidak terkait sama tempat. Keutamaan tempat dia dapatkan, tapi keutamaan malam belum tentu didapatkan. Makanya tadi saya bilang, ada orang yang di masjid bawa selimut, kasur, ya, jam beker, kopi, teh, makan, McD, pokoknya semuanya di sini. Tapi nggak dapat malamnya, tidur di masjid. Ustaz, aneh mau itikaf, cuman bawaannya, masya Allah ya, orang kan paling satu tas gitu ya. Ini masya Allah, semua spring bednya semuanya ditaruh sini. Nikmat benar-benar tidur di masjid begitu ya. Nah, ini belum tentu dapat itu ya. Nggak akan dapat begitu ya. Persiapan buat sahurnya, ininya ada segala macam.
Kemudian yang terakhir, apakah diri itu akan berubah gitu ya secara otomatis? Nah ini juga satu hal yang nggak bisa kita pastikan. Jadi manusia itu kan punya hawa nafsu. Nafsu kan terbagi 3 Bapak dan Ibu. Yang pertama nafsul ammarah bisu. Inna nafsa la ammaratun bisu. Manusia ini punya nafsu yang mengarahnya kepada kejelekan terus. Kemudian yang kedua nafsul lawamah. Wala uqsimu bin nafsil lawamah. Hobinya itu nyalahin diri sendiri. Habis berbuat maksiat, dia minta ampun sama Allah SWT. Tapi dia berbuat maksiat. Tapi dia minta ampun sama Allah SWT setelahnya. Yang terakhir nafsul mutmainnah, yang nggak pernah mau jauh dari Allah SWT. Ini yang kita inginkan. Nah, selama masih ada hawa nafsu, maka akan ada perubahan. Tapi paling tidak dia menuju kepada nafsu al-mutmainnah. Ya, kalaupun dia al-amarah, dia naik level paling nggak begitu, jadi nafsul al-amarah, kemudian jadi nafsul lawamah. Ketika dia berbuat salah, buru-buru dia bertobat. Jadi seperti itu, modelnya jadi seperti itu. Yaitu kalau mereka-mereka yang dapat ya, yang dapat keutamaan malam kemuliaan, yang dapat keutamaan bulan suci Ramadan, mereka akan mendapatkan itu. Artinya apa? Jadi baik kehidupannya dia. Ya, jadi baik. Kedepannya itu jadi bagus. Mulai dewasa dalam berpikir, sholat mulai tepat waktu. Kadang nggak tepat waktu, iya, tapi dia nyesel. Kenapa saya nggak tepat waktu? Jadi ada perasaan seperti itu. Dan ini insya Allah yang akan didapatkan. Tapi kalau kemudian secure, keluar dari malam Lailatul Qadar, jadi orang alim, jadi orang yang benar-benar, pokoknya jadi mirip kayak para ulama-ulama terdahulu gitu ya. Solehnya bukan main, sholat soft depan. Saya rasa ini sulit sekali ya, sulit sekali. Kalaupun bisa ada, alhamdulillah. Nah, tapi kan semua itu biasanya bitadarruj, pelan-pelan. Ya, kita naik tangga kan juga nggak bisa langsung ke tangga yang ke-10 kecuali kita pakai lift ya. Nggak ada tangga lift kesuksesan, yang ada tangga kesuksesan. Jadi 3 tadi mudah-mudahan pertanyaannya terjawab, mudah-mudahan ya, dan kita semua insya Allah mendapatkan apa yang kita inginkan. Allah Ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.